Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendriyadi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Untuk presentasi hari ini, saya akan mencoba merangkum materi yang diberikan oleh Dr. Syahabudin pada acara Pekerti yang dilaksanakan oleh Untirta tahun 2022. Ada dua materi utama yang dipresentasikan oleh Pak Dr. Syahabudin. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memahami dan mengembangkan strategi pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memotivasi diri dan mahasiswa untuk terus-menerus belajar. Jadi kaitannya untuk materi 2 ini tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa, tapi juga untuk diri kita sebagai dosen. Pertama adalah definisi strategi dulu. Jadi secara umum strategi itu merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi strategi itu merupakan cakupan keseluruhan dari perencanaan. Biasanya memiliki target tertentu. Contohnya adalah strategi perang misalnya. Jadi dalam strategi perang itu sendiri disusun sebuah rencana bagaimana memenangkan perang itu sendiri, termasuk cara penempatan pasukan, kemudian jalur yang dilewati dan seterusnya. Kemudian untuk pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran ini sendiri adalah kalau bisa kita lihat ada sebuah proses interaksi. Jadi definisinya lebih luas dari kegiatan belajar itu sendiri. Di slide ini bisa terlihat lebih jelas bahwa strategi pembelajaran itu merupakan komponen dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh dosen, pendidik, mahasiswa. Jadi strategi pembelajaran ini biasanya disusun sebelum pembelajaran itu dilakukan. Kemudian definisi lainnya adalah urutan atau pola perilaku. Ini mencakup dosen, pendidik itu sendiri, kemudian bagaimana caranya mengatur proses belajar itu supaya lebih efektif. Kemudian definisi berikutnya adalah merupakan gabungan dari beberapa rangkaian kegiatan, cara mengorganisasikan materi pelajaran mahasiswa peserta didik, bahan peralatan, waktu yang digunakan, sampai dengan mencapai tujuan kegiatan pelajaran. Jadi definisi-definisi ini bisa berbeda, tapi pada intinya bahwa strategi pembelajaran itu merupakan sebuah proses perencanaan untuk mencapai tujuan belajar itu sendiri. Mengapa strategi pembelajaran itu penting ada? Jadi ada 4 poin di sini yang dijelaskan. Yang pertama itu adalah untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga adalah menarik minat belajar peserta didik. Kemudian keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Jadi 4 poin inilah yang menjadi sebab kenapa strategi pembelajaran itu harus ada gitu sebelum pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Berikutnya terkait dengan macam-macam strategi pembelajaran. Jadi sebetulnya ada banyak sekali strategi pembelajaran yang bisa diterapkan, tapi di sini mungkin kita hanya akan menjelaskan 5 strategi yang paling umum digunakan. Yang pertama itu adalah strategi pembelajaran inquiry. Di sini proses inquiry itu adalah proses yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu masalah yang ditanyakan. Jadi di sini dapat dilakukan melalui proses tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Kemudian strategi pembelajaran ekspositoris ini terkait dengan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pada proses pemberian pengetahuan atau materi oleh dosen kepada mahasiswa pada sebuah materi. Biasanya dosen di sini sudah mempersiapkan materinya secara rapi, sistematik. Jadi mahasiswa cuma mendengarkan, menyimak, mencerna secara tertib dan teratur pada materi yang sudah diberikan. Kemudian ada strategi berbasis masalah. Di sini mahasiswa strategi pembelajaran ini memadukan beberapa proses kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah. Jadi untuk strategi pembelajaran berbasis masalah ini didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku
melalui pengalaman. Ini umum digunakan untuk strategi SPBM ini. Jadi misalnya ada sebuah kasus, maka dosen dan mahasiswa secara bersama-sama, pertama-tama mungkin dosen akan memberikan problem ini untuk dipecahkan oleh mahasiswa, kemudian akan dilakukan diskusi intens mengenai masalah tersebut. Yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif (SPK). Jadi di sini jelas bahwa karena sifatnya adalah kooperatif, maka biasanya menggunakan pembagian kelompok. Jadi pembelajaran kooperatif itu biasanya menggunakan kelompok kecil atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang yang memiliki latar belakang berbeda secara akademis, ras, agama, dan gender. Ini biasanya dosen membagi kelompok, jadi kelompok mahasiswa, kemudian sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok, biasanya diberikan reward gitu. Jadi misalnya dosen memberikan tugas kelompok, presentasi, nanti 4 sampai 6 mahasiswa, kemudian reward akan diberikan pada presentasi yang paling baik dari project yang diberikan oleh dosen. Yang kelima ini adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir (SP2KB). Jadi di sini dosen bertindak sebagai pembimbing. Jadi mahasiswa dibimbing untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Umumnya yang dilakukan itu adalah mahasiswa diberikan keleluasaan untuk menemukan konsep sendiri. Jadi dosen sifatnya di sini hanya pembimbing. Dari berbagai strategi sebelumnya yang sudah dijelaskan, ada beberapa poin penting untuk merancang sebuah proses pembelajaran atau strategi pembelajaran apapun harus dapat mengimplementasikan beberapa poin ini. Yang pertama itu adalah proses pembelajaran itu harus interaktif, jadi harus ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Kemudian inspiratif, jadi biasanya inspiratif ini diberikan contoh-contoh yang dapat menyemangati mahasiswa. Kemudian menyenangkan, jelas. Kemudian menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif. Kemudian terakhir adalah memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Jadi ini adalah poin-poin penting dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran itu sendiri dapat efektif dilaksanakan. Berikutnya kita membahas mengenai motivasi belajar di perguruan tinggi. Jadi mungkin awal kita akan menjelaskan dulu apa itu motif. Jadi kata motivasi itu atau motif itu sendiri berasal dari kata mover yang menggerakkan. Jadi gampangnya adalah motivasi itu adalah kondisi yang dapat menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motif ini adalah dasar orang untuk bertindak. Jadi biasanya kan kalau seandainya setiap kegiatan itu mesti ada motifnya, dan ini juga terjadi pada berbagai kegiatan, tidak cuma pembelajaran tapi bekerja juga seperti itu. Jadi motif orang bekerja apa, motif orang belajar apa, atau motif orang melakukan kejahatan apa. Jadi motif ini adalah sifatnya dapat menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, dan mempertahankan intensitas perilaku. Ini adalah definisinya. Yang pertama itu motivasi merupakan kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, atau ini disebut sebagai motivasi intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam kehidupan lainnya. Jadi untuk motivasi ini sendiri ada sifatnya berasal dari dalam, artinya memang orang itu melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah pembelajaran, memang berasal dari dalam diri gitu. Jadi motifnya berasal dari semangatnya itu berasal dari dalam diri. Tapi ada juga motivasi yang mesti diperoleh dari luar, ekstrinsik. Jadi contohnya misalnya motivasi diri ini adalah motivasi pencapaian prestasi. Jadi siswa itu memang sudah memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki prestasi, sementara
Motivasi ekstrinsik itu sifatnya berasal dari luar, jadi biasanya siswa itu butuh didorong, misalnya dikasih reward gitu, atau dikasih pengakuan, atau dikasih penghargaan dari luar supaya dia menjadi bersemangat dalam belajar. Motivasi merupakan modal yang sangat penting untuk belajar. Jadi kalau seorang siswa itu tidak memiliki motivasi, maka hasil belajar pun tidak akan maksimal gitu. Jadi meskipun dia memiliki kecakapan yang tinggi. Jadi simpelnya seperti ini. Seseorang atau siswa di sini boleh jadi dia memiliki IQ yang tinggi gitu ya, jadi tingkat kecakapannya tinggi. Tapi kalau seandainya dia tidak memiliki motivasi yang tinggi, maka tingkat keberhasilannya pun tidak akan bisa maksimal gitu. Jadi motivasi ini adalah sifatnya semangat gitu. Jadi kalau seorang siswa dibekali kemampuan kecakapan yang tinggi dan memiliki motivasi yang tinggi pula, maka ini akan menjadi atau memberikan output hasil yang maksimal. Sebaliknya, kalau seorang cuma memiliki kecakapan yang tinggi tanpa motivasi, maka tidak akan maksimal hasilnya. Ini pula terjadi pada seorang karyawan atau pekerja gitu. Jadi dia boleh jadi memiliki skill yang tinggi, tapi tidak memiliki semangat, maka hasilnya pun tidak akan maksimal. Hasil kerjanya tidak akan maksimal. Ada beberapa definisi di sini motivasi belajar. Kalau dari Mujiono itu adalah motivasi belajar itu seorang siswa belajar karena didorong oleh kekuatan mentalnya. Artinya, kekuatan mental itu berupa keinginan, perhatian, kemauan, dan cita-cita. Ada juga definisi dari Hamzah B. Uno. Ini dinyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Dan pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Pada prinsipnya sama dua definisi ini, jadi sifatnya adalah daya dorong atau kekuatan mental yang dimiliki oleh siswa untuk belajar. Sebagai penutup, di sini saya akan menjelaskan 3 kegiatan utama perguruan tinggi, jadi terkait dengan proses pembelajaran. Jadi untuk yang pertama adalah perguruan tinggi itu diharapkan dapat menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif, kemudian menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi, kemudian menuntut karakter individu yang unggul secara intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, mahasiswa dituntut memiliki kekuatan kehendak, kemudian memiliki persistensi, kemudian memiliki keinginan untuk menjadi suatu kenyataan. Itu adalah kalau dilihat dari sini adalah 3 kegiatan utama perguruan tinggi, dan di mahasiswanya sendiri ini adalah outputnya. Jadi perguruan tinggi yang berhasil itu berhasil membentuk mahasiswa yang memiliki 3 kekuatan ini: kekuatan kehendak, persistensi, dan keinginan. Sekian materi ini dari saya sebagai tugas pekerti di Tirta 2022 sebagai tugas dari Dr. Syafuddin Said. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.